We walk the talk, 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 talk. Not only talk the talk, 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 talk. We walk the talk, 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 talk. Not only talk the talk. Mengapa politik redenominasi rupiah tidak akan selesaikan akar masalah ekonomi? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana melakukan redenominasi rupiah. Kebijakan ini mengubah uang Rp1.000 menjadi Rp1 akan dituangkan lewat undang-undang baru pada tahun 2027. Tujuan redenominasi ini ada 4, yaitu menggapai efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing, menjaga kesinambungan perkembangan dari perekonomian, kemudian menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, dan meningkatkan kredibilitas dari uang rupiah. Bukan rahasia lagi bahwa saat ini rupiah termasuk daftar World Top 10 Weakest Currency bersama mata uang sejumlah negara di Afrika. Dengan memangkas beberapa digit nol, nilai rupiah di mata dunia bisa lebih berharga. Begitu pandangan pemerintah. Apa yang dapat kita kritisi dari rencana Purbaya ini? Yang pertama adalah bahwa redenominasi rupiah adalah penyederhanaan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula dengan penyederhanaan penulisan alat pembayaran atau uang. Penyederhanaan hanya dilakukan dengan menghilangkan sejumlah angka nol di uang. Redenominasi tidak mengubah nilai dari uang tersebut. Misalnya uang Rp100.000 akan diganti dengan uang Rp100, dihilangkan 03 yang ada di belakang. Namun nilai uang itu setara. Rencana redenominasi rupiah bukanlah hal yang baru. Wacana ini sudah bergulir sejak 2013. Rencana itu kembali mencuat di era Gubernur BI Agus Martowardoyo. Pada Desember 2016, Agus meminta restu Presiden Jokowi untuk mendukung proses penyelesaian undang-undang redenominasi uang rupiah. Yang kedua, menurut Dr. Darmawan MAB dalam buku Manajemen Keuangan Internasional menyampaikan ada perbedaan antara Sunring yang dilakukan Indonesia pada tahun 1959 yang dikenal dengan istilah Gunting Safrudin, yaitu merujuk pada Menteri Keuangan saat itu, Safrudin Prawira Negara, dan dengan redenominasi dilihat dari bentuk perubahan nilai uangnya, kondisi ekonomi yang menjadi dampaknya, serta proses penerapannya. 1. Redenominasi ialah penyederhanaan nilai mata uang yang dilakukan dengan mengurangi angka 0 pada nilai rupiah. Misalnya, angka Rp1.000 menjadi angka Rp1. Tetapi nilai uang tersebut tetap sama sebelumnya, hanya nominalnya saja yang disederhanakan, yaitu 03 itu di belakang dihilangkan. Sunring adalah pemotongan nilai mata uang yang berakibat daya beli uang terhadap barang serta jasa turun. Contohnya, uang Rp50.000 menjadi nilainya Rp25.000. Dengan demikian, uang yang sama tidak lagi bisa membeli barang dan jasa sebanyak nilai uang yang sebelumnya. Yang kedua, redenominasi umumnya dilakukan pada saat kondisi ekonomi stabil serta sehat, di mana pada saat itu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi yang masih terkendali, serta nilai tukar rupiah terjaga. Sunring biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak sehat, di mana sedang terjadi gejolak ekonomi seperti hiperinflasi, krisis moneter, hingga defisit anggaran. Dan yang ketiga, perbedaannya, redenominasi perlu waktu yang panjang dimulai dari perencanaan sampai tahap penerapannya. Ada 3 tahap yang diperlukan dalam penerapan redenominasi, yaitu persiapan atau sosialisasi, masa transisi dari mata uang lama ke mata uang yang baru, dan masa penarikan mata uang yang lama. Sementara Sunring dapat dilakukan secara mendadak tanpa adanya sosialisasi atau transisi yang memadai. Ketiga, lantas perlukah redenominasi rupiah ini dilakukan sekarang? Ekonom Universitas Andalas, Safrudin Karimi, mengatakan redenominasi hanya mengubah angka yang tercetak di uang kertas, label harga, sistem akuntansi, dan papan pajak. Redenominasi tidak mengubah daya beli, pendapatan real, serta tidak menciptakan lapangan kerja dan tidak memperkuat struktur dari industri.
redenominasi hanya menukar tampilan, bukan substansi, katanya kepada cnnindonesia.com Senin 10 November yang lalu. Bahkan bisa memicu inflasi akibat penyesuaian nilai uang tidak sejalan dengan harga barang. Sebagai contoh, harga barang awalnya Rp1.400 per buah, ketika redenominasi berlaku, harganya menjadi Rp1,4 per buah. Namun, pedagang malah membulatkan ke atas menjadi Rp1,5 dengan alasan Rp0,4 tidak tersedia. Keempat, maka kalau hanya menukar tampilan tetapi tetap dalam kerangka sistem ekonomi kapitalistik liberal yang melegalisasi bunga, yang menyuburkan korupsi, yang menimbulkan kesenjangan, yang tergantung hutang ribawi, yang mengandalkan pajak dan sektor tidak real seperti pasar saham, sumber daya alam dikuasai kesegelintir oligark swasta, nilai tukar rupiah yang rapuh. Kenapa tidak pakai sistem ekonomi Islam yang berbasiskan syariah kafah dan teruji secara historis empiris, yang dengan tegas melarang ribawi, menumbuhkan sektor real berkelanjutan, tidak bertumbuh kepada pajak, sumber daya alam dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat, dan mata uang dinar, emas, dan dirham perak yang stabil dan lebih-lebih lagi membawa berkah dunia akhirat. Paham sampai di sini? Salam melek politik. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما